Halo Sobat PTK, selamat datang di podcast PTK 2020 persembahan dari Komnas Batik, Korps Mahasiswa Kedinasan Roban Batik, Pekalongan, Batang. Episode kali ini akan dibawakan sama aku, Muhammad Yusuf Fajar, dan Pritia Interlusila. ditemani dengan narasumber kita yaitu Tiara Rinayu Sunsatiasi, mahasiswi Diploma 3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN, dan juga Umer Fawas D3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN. Halo Kak Tiara, Kak Umer, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah, sehat Kak. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih sekarang ini? Nggak ada kesibukan sih, paling rutinitas aja, kayak ngajar di madrasah online, sama menghafal aja udah Kak. Kalau Kak Tiara, Kalau aku sih lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga berdoa supaya nanti hasil UAS tuh memuaskan Kak. Karena kan udah setelah UAS nih, jadi lebih mendekatkan diri aja lah. Amin. Masya Allah, amin ya Allah. Nah, sekarang langsung aja ya kita ke inti pembicaraan kita di podcast kali ini. Kakak-kakak ini kan dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Sebenarnya apa sih Politeknik Keuangan Negara STAN itu? Politeknik Keuangan Negara STAN adalah pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan program studi diploma bidang keuangan negara. Kalau sekarang sih udah dinaungin sama Kemristek Dikti. Letaknya di mana ya Kak? Letaknya sih di hati kita sih, nggak bercanda. Letaknya di Tangerang Selatan, tepatnya sih di Jalan Bintaro Utama, Sektor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, provinsinya Provinsi Banten. Wadidaw, jauh ya Kak dari Pekalongan. Ya jauh sih, emang jauh kalau kita jalan kaki. Kalau naik kereta paling sampai 5-6 jaman itu udah sampai di sana. Wah, jauh itu Kak. Nah, untuk jurusan dan program studi di BKN STAN ini ada berapa ya Kak? Terus apa aja? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi jurusan di PKN STAN itu ada 4. Ada jurusan akuntansi, pajak, kepabeanan dan cukai, dan terakhir ada manajemen keuangan. Nah, di setiap jurusan itu ada beberapa program studi loh. Untuk yang reguler, ada jurusan akuntansi yang terdiri dari Diploma 3 Akuntansi. Jurusan pajak ada program studi D1 Pajak, D3 Pajak, dan D3 PBB atau penilai. Terus ada jurusan kepabeanan dan cukai yang terdiri dari Diploma 1 dan Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Kemudian ada jurusan manajemen keuangan. Ada prodi D1 Kebendaharaan Negara, Diploma 3 Kebendaharaan Negara, dan Diploma 3 Manajemen Aset. Wah, banyak juga ya Kak. Oh iya, katanya ada juga nih jurusan untuk alih program. Bedanya apa sih Kak sama yang reguler? Jadi gini Kak, kalau reguler itu untuk lulusan SMA sederajat. Kalau alih program itu misalkan kita lulusan D1 STAN ingin melanjutkan ke Diploma 3 STAN. Nah, itu namanya alih program. Sama-sama ikut tes juga kok. Nah, untuk tesnya itu tentang apa aja ya Kak? Nah, untuk tesnya dari PKN STAN itu adalah namanya SPMB, di mana SPMB itu setiap tahunnya itu belum tentu sama kebijakannya, seperti di tahun 2018. Itu kan hanya ada tes tertulis yang terdiri dari tes SKD, TPA, dan juga TBI. Kemudian kalau untuk tes kebugaran dan kesehatannya di tahun 2018 itu hanya untuk bagi seseorang yang ingin memilih jurusan kepabeanan dan cukai. Kemudian untuk tahun di 2019 kemarin yang saya ikuti itu ada tes tertulis dan juga tes yang terdiri sama aja tadi dari SKD, TPA dan TBI. Lalu ada juga tes kesehatan dan kebugaran dan juga tes psikotes bagi yang lolos di tahap 1 tersebut. Nah, kalau untuk persyaratan fisik itu ada nggak ya Kak? Misal tingginya harus berapa gitu? Nah, kalau untuk persyaratan tinggi badan itu hanya ada untuk jurusan kepabeanan dan cukai. Untuk laki-laki tingginya minimal 165 cm. Untuk perempuan tinggi minimal adalah 155 cm. Untuk minus plus linear itu tidak boleh lebih dari 2 dioptri dan juga tidak boleh buta warna total. Untuk persyaratan lain bagaimana Kak? Kalau untuk reguler, persyaratan umumnya lulusan atau calon lulusan SMK, SMA, SMK sederajat. Terus nilai ijazahnya nggak kurang dari 70 dan rata-rata nilai rapor 5 semester juga nggak kurang 70 untuk calon lulusan. Terus untuk umur, untuk diploma 1 minimal 17 tahun dan diploma 3 minimal 15 tahun. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 20 tahun ya.
Lalu apa lagi ya? Oh iya, paling penting nih harus bersedia nggak nikah ya selama menjalani pendidikan. Kalau misal anak pondok pesantren gitu bisa nggak ya Kak? Bisa banget. Dari SMK bahasa aja bisa kok. Gak harus anak IPA atau IPS yang bisa daftar. Yang penting pendidikannya setara dengan SMA, SMK dan memenuhi persyaratan yang tadi udah disebutkan. Terus katanya ada program afirmasi ya kak. Afirmasi itu apa sih kak? Untuk program afirmasi itu adalah program yang diberikan untuk teman-teman kita yang berasal dari timur, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Jadi mereka itu diberikan slot khusus untuk bisa menempuh pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN. Tapi ya tetap mengikuti tes seperti daerah lain, seperti itu. Cara mendaftarnya gimana sih Kak? Cara daftarnya biasanya melalui online sih. Pertama harus mendaftar lewat websitenya BKN untuk bisa membuka website SPMB. Jika udah ngisi persyaratan juga BKN, lalu ke webnya SPMB untuk mengisi form pendaftarannya, kemudian bayar, cetak kartu. Terus udah deh tinggal menunggu waktu pelaksanaan tesnya. Dulu Kakak tesnya di mana? Oke, karena aku kan angkatan 2019 ya. Jadi dulu aku ikut tes tertulisnya di kampus PKN STAN-nya langsung di Bintaro. Kemudian tes kesehatan dan kebugarannya aku dapatnya di Pusdiklat Bea Cukai Rawamangun, Jakarta Timur. Dan terakhir tes psikotesnya aku di kampus PKN STAN. Menurut kakak nih, dari tes-tes yang udah dilalui, yang mana ya yang paling sulit kak? Kalau dari aku pribadi sih, dari tahun lalu itu aku ngerasa sulit di TKP. TKP itu termasuk dari tes SKD. Nah, tes TKP ini berisi soal-soal seperti soal psikotes. Misalkan nih, jika kamu bertemu dengan orang yang sudah tua di jalan, kemudian dia tidak bisa menyeberang, sedangkan kamu itu sudah hampir terlambat untuk bekerja, lalu apa yang akan kamu lakukan? Jadi nanti kita akan diberikan pilihan-pilihan jawaban. Nah, kita sesuaikan saja dengan jawaban menurut hati kita gitu. Ya, jawabnya itu yang baik-baik sih, tapi lebih tepatnya kita harus menyesuaikan dengan yang hati kita. Seperti itu. Oh gitu ya Kak. Oh iya, ada nggak nih tips and trick biar bisa lulus SPMB dari Kakak? Apa ya? Kalau menurut aku cukup berdoa dan terus berusaha aja sih, kayak ngerjain latihan-latihan soal, karena practice makes perfect, ya kan? Bener juga ya. Terus nih kak, ini kan berarti kakak udah 1 tahun ya di PKN STAN. Kira-kira biaya hidup untuk tinggal di Tangerang Selatan bagaimana kak? Mahal atau murah ya? Untuk biaya hidup ya tergantung dari kitanya sih, kita mau termasuk jadi orang hedon atau orang yang sederhana di sana, itu bisa-bisa semua. Jadi kalau untuk biaya makan ya menurut saya sama kalau di Pekalongan. Itu kalau untuk kosan itu kita bisa milih mau tinggal di mana. Ada sih biaya sewa itu sekitar ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, bahkan ada yang sampai 25 juta. Tergantung kita mau yang ber-AC atau enggak, mau yang kipas angin atau apa, tergantung kita sih. Atau juga mau kitanya mau yang kamar mandi dalam atau kamar mandi luar, itu sih bisa sendiri atau juga enggak. Jadi ya masih relatif sama lah, tergantung kitanya. Oh gitu ya kak. Kalau biaya kuliah per semester berapa kira-kira kak? Mahal pasti ya? Kalau PKN STAN itu sama sekali tidak ada biaya kuliah, sepeser pun alias gratis, tis. Wow gak sih? Wah beneran Kak? Gratis gitu pasti fasilitasnya kurang bagus deh. Jangan salah, di PKN STAN ada banyak fasilitas loh. Ada 6 gedung perkuliahan, ada lapangan basket, lapangan tenis, lapangan sepak bola, lapangan voli, ada taman, terus lapangan upacara, ada juga tempat pusat kegiatan mahasiswa. Atau biasanya nih di gedung itu tempat pusatnya event-event besar gitu. Ada 2 gedung ya, ada gedung G dan Student Center PKN STAN. Terus ada kantin juga loh, parkiran mahasiswanya luas banget. Tentunya banyak spot-spot foto yang instagramable banget. Contohnya apa? Pasti tahu lah ya, air mancur PKN STAN. Wow, banyak banget ya kak. Enak banget nih pasti kalau kuliah di PKN STAN. Fasilitasnya banyak. Terus ngomong-ngomong prospek kerja nih kak, kedepannya gimana tuh kak? Kalau untuk masalah prospek kerja, jangan khawatir teman-teman. Nantinya lulusan dari Politeknik Keuangan Negara STAN itu akan ditempatkan di berbagai instansi kementerian maupun lembaga di seluruh Indonesia.
Udah kejamin gitu ya Kak prospeknya. Nah untuk tahun kemarin kan PKN STAN nggak buka pendaftaran ya Kak. Kalau tahun sekarang atau tahun 2021 itu buka nggak ya Kak? Untuk masalah pembukaan pendaftaran di PKN STAN, bisa dipantau aja ya melalui sosial media resmi milik PKN STAN. Oh iya, yang resmi ya, jangan yang palsu terkena hoax loh. Tapi sih kabar-kabarnya akan ada program studi baru loh di PKN STAN. Kita tunggu aja pengumuman resminya ya. Siap Kak, udah nggak sabar banget nih mau daftar di PKN STAN. Hihihi. Nah, itu dia episode podcast PTK 2020 mengenai Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang masih kepo atau penasaran mengenai salah satu PTK bergengsi di Indonesia ini, boleh banget nih kepoin di akun media sosial Komnas Batik atau akun media sosial resmi milik PKN STAN. Ingat ya, pantau yang resmi, jangan yang palsu. Terus stay tune di podcast PTK 2020 dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain episode. Bye-bye.